Selamat datang kembali di channel Rominstat. Kali ini kita akan coba membahas salah satu aplikasi yang open source juga, mungkin bagi para sahabat yang peminat software open source tetapi berbasis GUI. Ini ada salah satu software lagi yang namanya Blue Sky Statistic. Jadi Blue Sky Statistic ini adalah salah satu software dalam statistik yang bersifat open source. Para sahabat dapat download di sini blueskystatistic.com. Kemudian di sini dia merupakan salah satu software yang berbasis GUI tetapi terhubung dengan software R. Jadi package di R itu dapat kita gunakan untuk penggunaan si Blue Sky ini. Nah, misalkan kita akan coba untuk melihat apa saja tampilannya. Kita akan coba buka tentang Blue Sky Statistic. Jadi setelah di-download nanti tinggal di install saja. Nah, tampilan antar mukanya seperti ini. Jadi versi terbarunya Blue Sky Statistic ini di versi 10.3.4. Nah, di sini dia mencoba membuka beberapa fitur, beberapa library ya yang sudah terinstall, ya pastinya saja dia yang berkaitan juga dengan R gitu ya. Jadi kita bisa juga nanti kita lihat di sini beberapa package yang bisa kita sinkronkan dengan package dari R. Nah, tampilannya sederhana seperti ini, sama seperti JSP, juga sama seperti Jamovi gitu ya. Cuman kalau Jamovi itu yang paling sederhana, JSP juga cukup powerful, tapi di sebagai alternatif di sini dia ada beberapa fitur, beberapa menu. Di sini ada file untuk kita membuka data atau load dataset yang sudah kita simpan. Kemudian ada fitur dataset untuk menggabungkan data, mengagregat, kemudian membandingkan dua data yang data satu dengan data dua atau menemukan apakah ada yang duplikat. Kemudian membuat group by atau analisis mungkin nanti seperti analis multigroup pada SAM, kemudian merge, kemudian reshape dari bentuk long ke wide atau wide ke long, kemudian metode sampling untuk menentukan teknik samplingnya, apakah teknik random maupun teknik stratified, kemudian bisa mengurutkan sorts ya dan mentranspose ya dari dataset, kemudian ada subset. Nah, kemudian beberapa fitur analisis yang bisa kita gunakan seperti di sini ada association rule, kemudian ada teknik cluster, correlation, kemudian cross tab untuk data-data kategori, kemudian analisis distribusi. Nah, beberapa untuk pengujian normalitas data misalnya, kemudian distribusi fit ya khusus untuk terhadap distribusi tertentu. Kemudian faktor analisis, di sini ada faktor dan prinsipal, kemudian pengujian dasar komparasi untuk uji komparasi rata-rata, kemudian uji komparasi untuk proporsi, dan pengujian komparasi untuk variance gitu ya, secara khusus. Kemudian teknik-teknik mesin missing value, apakah dia by column maupun by row layoutnya. Kemudian teknik multidimensional scaling ya. Nah, ini kita butuh data gitu ya. Kemudian untuk pengujian distribusi data untuk mencari nilai data tertentu. Kemudian grafik, dia cukup banyak yang bisa kita pakai. Kemudian fungsi DOE ya, ini untuk eksperimental, banyak fitur. Kemudian Six Sigma untuk teknik-teknik quality control. Di sini banyak sekali chart yang bisa kita gunakan. Ini sebagai pengganti Minitab ya. Minitab itu ada Six Sigma juga. Kemudian model fittingnya juga banyak, model-model GLM, kemudian IRT ya. Di sini ada beberapa model. Regressionnya juga cukup lengkap. Kemudian metode KNN, neural network, dan SAM, bahkan SAM di sini ada. Model tuning ya, untuk melihat biasa menggunakan teknik bootstrapping atau keyfold untuk validasi. Ada juga repeated keyfold. Kemudian model evaluasinya bisa banyak di sini penggunaannya. Salah satunya nanti menggunakan kurva ROC, kemudian membandingkan antar model. Jadi kalau kita menggunakan model-model ini kita bisa bandingkan. Kemudian forecasting, beberapa yang dasar ya seperti exponential smoothing, kemudian bahkan auto arima juga ada di sini. Kemudian beberapa teknik seperti sample size ya, melihat untuk menentukan
menentukan jumlah sampel juga ada di sini ya, dan metode-metode presisi ya, semuanya lengkap. Jadi cukup lumayan lengkap di penggunaan di Blue Sky ini. Misalkan kalau untuk masukkan data ya sama seperti biasa, kita bisa masukkan data itu langsung dari Excel misalnya ya, suatu data misalkan seperti ini. Kita copy saja datanya. Nah, kita copy ya, tinggal kita masukkan ke kita copy dia ke spreadsheetnya, tinggal klik kanan. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihannya ya. Jadi kita bisa memasukkan data dari yang sudah kita copy dari Excel misalnya, atau kita bisa langsung memasukkan datanya di sini ya. Jadi kita bisa langsung paste misalnya gitu ya, atau kita bisa menginput secara langsung. Ini nama variabelnya. Misalkan kita masukkan data, tinggal diketik saja angkanya, atau bisa juga kita memasukkan data dari file lain ya, seperti ini misalnya ya. Nah, misalkan kita memasukkan dari file lain, itu misalkan kita tinggal file, kita open. Nah, kita open. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan nih. Ada beberapa ekstensi di sini. Kalau kita lihat lengkap ya, JSP, kemudian .dta itu biasanya dalam Stata. Ini ada DTA, Excel, dari R juga, format R, SAS, SPSS ya, ada server-server lainnya ya yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data di sini. Misalkan kita coba untuk data deskriptif seperti ini ya. Nah, kita tinggal klik saja dia salah satu, terus kita open saja. Nah, sama seperti server lainnya, datanya artinya sudah masuk. Ya, datanya sudah masuk. Di sini adalah sintaks yang kita gunakan. Jadi kalau seperti di R itu dia package-nya adalah packet event ya, jadi read CSV. Nah, ini foldernya. Kemudian kita bisa coba untuk deskriptifnya ya, misalkan kita klik si variabel gitu ya. Variabel ini bisa kita lakukan beberapa, misalkan melakukan untuk persiapan datanya ya. Misalkan kita bisa melakukan transformasi data, men-standardize data, kemudian menggunakan teori transformasi box bila variabelnya tidak normal, misalkan untuk statistik parametrik ya. Ini juga bisa menghitung ya, compute untuk dummy variabel, kemudian compute akar dari variabel itu sendiri, dan seterusnya gitu ya. Misalkan kita mau coba analisisnya gitu ya, kita analis summary ya, berarti statistik deskriptif kan bisa kita lakukan. Analis deskriptif misalnya siapa nih, misalnya tentang pendapatan dan pengeluaran. Nah, tinggal kita run saja. Nah, hasilnya sudah ada di sebelahnya. Jadi pendapatannya, maksimumnya, minimumnya, dan seterusnya lengkap ya. Tapi kalau kita misalkan mau bagi berdasarkan karakteristik tertentu gini kan, pendapatan dan pengeluaran berdasarkan misalnya ya, berdasarkan gender. Nah, itu juga sama. Nah, jadi kita bisa masukkan seperti ini. Ini pendapatan perempuan, ini pendapatan laki-laki. Ya, kalau kita misalkan mau buat tabel frekuensi, ya sudah tinggal kita buat gender gitu ya, kemudian pendidikan untuk data-data yang berbentuk deskriptif, data-data kategori, tinggal kita oke kan. Nah, ini ya sudah ada frekuensinya, kemudian persentasenya masing-masing. Kalau mau dibuat grafiknya ya tinggal kita klik aja grafik, misalnya untuk data tadi kualitatif ya, berarti pie chart misalnya ya, pie chart untuk siapa nih, pie chart antara apa dengan apa gitu ya. Misalkan kalau cuman faktor saja, misalkan gender saja gitu, faktor variabel, dia akan membentuk si pie chartnya seperti ini ya. Jadi ini ada package yang digunakan. Sintaksnya juga bisa kita klik di sini, tinggal editor sintaksnya. Nah, ini bisa scriptnya bisa kita ekspor, yang script yang kita gunakan untuk melakukan analisis ini gitu. Jadi kita bisa lihat di sini export output, kemudian clear output ya, dan kita bisa mengubah ke sintaks R-nya ya, ke R editornya. Kemudian kalau misalkan kita mau buat untuk cross tab gitu misalnya, kita bisa pengujian tadi ya, pengujian apakah datanya itu distribusinya normal atau tidak gitu. Itu bisa kita lakukan secara
otomatis di sini ya. Misalkan distribusi grafnya untuk pakai Kolmogorov-Smirnov, siapa yang mau diuji nih, misalkan pendapatan. Nah, dia normal tidak datanya. Nah, ternyata dari sini datanya tidak normal karena nilainya p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, bagaimana kita mentransformasinya? Ya, misalkan kita menggunakan tadi mentransformasi datanya dengan menggunakan berbagai teknik gitu ya. Misalkan kita mau pakai menggunakan di standardize datanya. Standardize data siapa nih? Data standardize-nya tadi si pendapatannya nggak normal ya. Kita kasih nama barunya, sufiksnya adalah Z misalnya depannya ya. Nah, tinggal kita oke-kan saja. Nanti akan keluar variabel barunya di sini. Nah, ini standardize. Kita uji lagi misalkan normalitasnya. Kita bisa asumsinya, misalnya kita pakai Kolmogorov, masih Kolmogorov si pendapatan Z ini ya. Kita lihat apakah dia sudah normal atau tidak. Ternyata belum normal ya. Kalau kita pakai Box-Cox misalnya, kita bisa transformasi Box-Cox ya dengan si data yang sama tadi, pendapatan. Oke, transformasi datanya, kemudian tinggal kita jalankan saja. Nah, dia akan keluar nanti data yang baru yang sudah ditransformasi Box-Cox ya. Baru kita uji lagi. Nah, uji tentang untuk pengujian dari kenormalan data. Nah, pendapatan Box-Cox seperti ini. Nah, walaupun sudah di Box-Cox ya, ternyata di sini dia masih belum normal juga ya. Berarti mungkin bisa juga dicek apakah ada data outlier atau tidak. Nah, kalau bentuk tabel juga bisa kita melakukan tabel ya, tabel basic misalnya, membuat summarize dari suatu tabel ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan penggunaan teknik software Blue statistik ini. Demikian pengenalan untuk Blue Sky Statistik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.